Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perlawanan arek-arek Surabaya terhadap Indonesia. Kelompok ini berisi Mariska, Tabita, Ruli, dan Jovita. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan misi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncak pertempuran ini jatuh pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Semenjak saat itu, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Perlawanan ini menghasilkan yang pertama, Britania menang secara militer dan taktis. Yang kedua, Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. Yang ketiga, Britania perlahan berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Yang keempat, Britania kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan hal ini juga menjadikan adanya perubahan wilayah, yaitu militer Britania berhasil menduduki Surabaya. Seluruh pasukan ditarik dari Surabaya pada November 1946. Tokoh yang memimpin Indonesia yaitu Mustopo, H.R. Muhammad, Sungkono, dan Sutomo. Sedangkan dari Inggris, A.W.S. Malby dan Robert Mensah. Awal mula terjadinya peperangan ini adalah kedatangan tentara Jepang ke Indonesia tanggal 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI, yaitu Allied Force Netherlands East Indies, atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA, Netherlands Indies Civil Administration, ikut membonceng negeri jajahan Hindia Belanda bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Insiden di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya.
Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional sangsakan merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibar bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WRWV CH Plekman pada malam hari tanggal 18 September 1945 tepatnya pukul 9 malam mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjadi sebagai wakil residen atau Fukushucho Gunseikan yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai Presiden daerah Surabaya pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu berunding dengan Mr. Plekman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plekman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung memanas. Plekman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Plekman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Plekman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri ke luar Hotel Yamato sebagai pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang pemula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjakan tiang bendera. Dan bersama Koesno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengerek ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan kecil tersebut kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Houghton meminta membuat Presiden Soekarno untuk meredakan situasi ini. Sekian. Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan berkas bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan berkas tersebut di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah.
Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Marsden, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afni dan administrasi Nika. Perdebatan tentang pihak penyebab baku tembak. Tom Dribbert, seorang anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh Inggris atau Labour Party pada tanggal 20 Februari 1946, dalam perdebatan di Parlemen Inggris atau House of Commons, meragukan bahwa baku tembak ini dimulai oleh pasukan Indonesia. Dia menyampaikan bahwa peristiwa baku tembak ini disinyalir kuat timbul karena kesalahpahaman 20 anggota pasukan India. Pimpinan Malabi yang memulai baku tembak tersebut tidak mengetahui bahwa gencatan senjata sedang berlaku karena mereka terputus dari kontak dan telekomunikasi. Berikut kutipan dari Tom Dribbert. Sekitar 20 orang serdadu India milik Inggris di sebuah bangunan di sisi lain alun-alun telah terputus dari komunikasi lewat telepon dan tidak tahu tentang gencatan senjata. Mereka menembak secara sporadis pada masa Indonesia. Brigadir Malabi keluar dari diskusi atau gencatan senjata, berjalan lurus ke arah kerumunan dengan keberanian besar dan berteriak kepada serdadu India untuk menghentikan tembakan. Mereka patuh kepadanya. Mungkin setengah jam kemudian masa di alun-alun menjadi bergolak lagi. Brigadir Malabi pada titik tertentu dalam diskusi memerintahkan serdadu India untuk menembak lagi. Mereka melepaskan tembakan dengan 2 senapan brand dan masa bubar dan lari untuk berlindung. Kemudian pecah pertempuran lagi dengan sungguh gencar. Jelas bahwa ketika Brigadir Malabi memberi perintah untuk membuka tembakan lagi, perundingan gencatan senjata sebenarnya telah pecah, setidaknya secara lokal. 20 menit sampai setengah jam itu, Malabi sayangnya tewas dalam mobilnya, meskipun tidak benar-benar yakin apakah ia dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya. Yang saya pikir ini tidak dapat dituduh sebagai pembunuhan licik karena informasi saya dapat secepatnya dari saksi mata, yaitu seorang perwira Inggris yang benar-benar ada di tempat kejadian pada saat itu. Yang jujurnya saya tak punya alasan untuk pertanyakan semboyan merdeka atau mati sunting. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Keci atau wakil komandan tentara polisi keamanan rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda. Semuanya membawa senjata tajam dan pistol otomatis. Haryo Keci mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat surah. 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansard mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas batas ultimatum, yaitu jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswi, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo,
Terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Atau pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada tanggal 10 November. Lalu tanggal 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.